Halo sahabat anggrek dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel Aotit. Hari ini saya lagi di sebuah kebun anggrek, masih tidak jauh dari rumah saya, yaitu di Kawron Muntilan atau Nuri Anggrek. Hari ini saya lagi lihat penanganan penyakit di kebun ini. Jadi salah satu penyakit yang sering muncul pada anggrek itu adalah spider mite atau tungau. Nah, tungau ini biasanya muncul di tanaman anggrek saat musim kemarau tiba. Jadi hama ini sering hinggap di tanaman anggrek, terutama di musim kemarau, dan dia ada di bawah daun, jadi di bawah permukaan daun. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu karena dia tersembunyi ya, dia tersembunyi di bawah daun sehingga kita tidak menyadari. Tiba-tiba daun sudah bercak-bercak berwarna perak atau silver. Nah, itu biasanya tandanya kalau spider mite ini sudah menyerang anggrek-anggrek kita. Nah, kebetulan saya lagi main di sini dan lagi ada proses pembersihan tungau atau spider mite. Kita lihat bagaimana proses pembersihannya. Ini teman-teman sekalian, jadi kalau anggrek itu terkena spider mite biasanya di bawah daun, di bagian bawah daun itu ada warna seperti ini ya, jadi warna perak seperti ini. Ini hamanya spider mite itu biasanya nggak kelihatan ya. Jadi yang putih-putih ini sebenarnya dia bukan penyakit, tapi bukan hamanya, tapi ini efek dari gigitan dari si spider mite ini. Jadi dia menggigit bagian balik daun, kemudian membekas seperti ini sehingga stomatanya jadi rusak. Nah, efeknya anggrek-anggrek jadi kehilangan kemampuan untuk menyerap nutrisi sehingga pertumbuhannya menjadi terganggu. Nah, kalau sudah parah seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman punya anggrek di rumah, sudah seperti ini berarti sudah ada serangan yang sangat akut oleh spider mite ini. Jadi ini sangat berbahaya. Berbahayanya karena stomatanya rusak sehingga anggrek tidak memiliki lagi kemampuan untuk menyerap nutrisi. Karena nutrisi anggrek itu banyak terserap dari stomata di bagian bawah daun ini. Jadi ini ciri-cirinya kalau anggrek terkena penyakit. Kalau kita lihat dari atas, ini mungkin nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu kelihatan kalau ini terserang hama. Tapi sebenarnya ini sudah terserang hama. Nah, ini nggak kelihatan. Biasanya kalau kita mikroskop ya, agak di kaca pakai pembesar, ini warnanya agak merah-merah. Atau kalau teman-teman tahu itu ada tungau, kalau bahasa Jawanya itu tengu ya. Tengu itu warnanya merah, binatang kecil sekali. Ini biasanya menyerang di bagian bawah ini. Oh, ini ada lagi ini yang sudah sangat parah sekali ya. Jadi nyerangnya tidak cuma di bagian bawah, tapi sudah sampai atas seperti ini. Nah, ini mungkin banyak orang yang ngira ini serangannya jamur. Tapi sebenarnya ini karena spider mite yang sudah terlalu parah. Ini warnanya jadi kuning-kuning seperti ini. Ini di Gramatophyllum juga ada ya penyakit semacam ini. Nah, ini sudah lumayan parah. Nah, oke. Mungkin teman-teman bisa lihat cara penanggulangannya. Ini kebetulan Mas Soleh lagi melakukan pembersihan secara manual. Jadi pembersihannya itu bisa secara penyemprotan ya. Jadi kalau saya biasanya pakai Samit ya. Samit itu obat akarisida namanya. Jadi ini tidak bisa diselesaikan dengan pestisida, tetapi harus dengan namanya akarisida. Nah, caranya adalah disemprotkan pada bagian belakang ini, daun ini disemprotkan ini daun ini. Tetapi ini tidak, kalau sudah parah akan sangat sulit. Maka langkah yang mungkin efektif adalah kita harus telaten membersihkan seperti ini. Jadi ini larutan sudah dicampur ya. Akarisida ya Mas ya? Iya, sudah dicampur 1 ml per liter. 1 ml per 1 liter air. Jadi campurannya adalah 1 ml per 1 liter air. Ini dibersihkan.
dikuas ya, dikuas di bagian belakang sampai habis. Nah, yang penting juga setelah kita bersihkan itu nanti mungkin 3-4 hari harus kita cek lagi, harus kita semprot lagi atau kita kuas lagi, karena si spider mite ini biasanya dia akan bertelur. Nah, ketika kita bersihkan pakai kuas seperti ini, mungkin telurnya tidak terkena, jadi telurnya tidak mati ya ketika dikuas pakai akarisida. Nah, jadi nanti 3 hari atau 4 hari sudah menetas jadi spider mite baru. Nah, itu harus diulangi lagi. Mungkin kita perlu melakukan proses ini 3-4 kali, mungkin ya, sekitar 3-4 kali kalau mau mantep. Tapi mungkin 2-3 kali lah itu mungkin sudah cukup. Jadi nanti terus dipantau ya, setelah setelah dibersihkan, kita harus pantau, terutama di bagian bawah daun. Cara lain sebenarnya bisa kita lakukan dengan penyemprotan ya, penyemprotan pakai air ya, dengan tingkat spraynya yang agak kenceng. Biasanya dia akan jatuh, akan rapuh di situ. Cuma memang ini ya kalau sudah parah agak susah ya, harus dengan bantuan akarisida seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau anggreknya mungkin kena penyakit ya, kita harus ya telaten lah, mungkin ada effort lebih untuk membersihkannya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin share saya kali ini cukup sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.